Yuk kita lanjutin resto mode jadinya, karena banyak yang dimodifikasi resto mode Supra. Di video sebelumnya saya udah ke Jakarta, ke HPZ, ngambil barang-barang untuk Supra ini. Selain dari itu juga mampir ke Om Solih untuk nyiapin bracket-bracket untuk rem. Karena ini kan akan dirubah jadi double disc depan belakang. Motor ini Supra Fit yang dulunya itu memang depannya itu tromol ya, depan belakang. Supra X yang depannya itu adalah disc dan yang belakangnya tromol. Nah, di sini perubahannya cukup banyak. Nah, terakhir itu yang kita lakukan, kita adalah melakukan voting. Voting apa? Voting nama si Supra ini. Dan kalau per hari ini, per hari syuting, ini 54% memvoting Sumanto. Supra Mamanganto. Nama Sumanto memang sempat beken ya. Sempat beken dulu di masanya, mungkin namanya kurang bagus. Temen ya karena teman-teman votingnya Sumanto, kita sebut si Sumanto sekarang. Nah, Sumanto ini ada beberapa hal yang harus kita rubah dulu. Rencananya ini hari ini sekalian mau masuk ke powder coating untuk meresto atau memperbaiki si sasis. Tapi karena kita merubah menjadi disc brake, berarti step bagian belakang ini bawaan motor ini harus dirubah dengan yang double disc. Kalau kita lihat dari bentuknya juga udah jelas berbeda ya. Berbeda dari bentuk depannya. Lalu di bagian yang untuk yang double disc itu ntar ada plastiknya. Ada plastiknya seperti ini. Nah, selain dari itu, kita kan akan ganti disc belakang, berarti ada master brake pump-nya untuk bagian belakang. Kalau Supra itu untuk masternya itu posisinya ada di bagian step bagian belakang. Kemarin kan kita udah cabut nih kita ambil di rumah bapak saya. Jadi posisinya nanti masuk ke sini. Nah, posisinya jadi begini. Kalau dulu untuk tuas remnya itu bareng sama standar 2. Jadi ini kenapa ada arm di sini? Ini untuk memastikan posisinya pas. Nah, kalau kita lihat posisinya semuanya udah oke. Nanti baut satu di sini, satu baut di arm di sini. Cuman kalau kita lihat dari pedal rem, ini dudukan yang dulu ini rem sebelumnya ini menghalangi. Jadi kita harus buang dulu ini satu nih. Jadi kita buang dulu sekarang ya. Ini kenapa dibuang dulu? Karena kan kita mau masuk powder coating, jangan sampai nanti ada permukaan-permukaan yang sekiranya harus habis di powder coating baru kita potong, sayang. Jadi makanya kita rubah dulu seperlunya baru kita masukin. Kalau dilihat di sini ada dudukan lasan, jadi kita buang aja pas di bagian lasannya. Di saat misalnya teman-teman ngerjain ngegurinda atau apa sih, bisa mungkin pakai sarung tangan dan pakai kacamata. Karena saya pakai kacamata, ya udah pakai kacamata. Kalau yang nggak biasa, apalagi hobi, sebisa mungkin pakai kacamata. Tujuannya biar serbuk besi ini nggak masuk mata. Kalau masuk mata, PR. Apalagi udah nyangkut nggak bisa keluar, harus ke rumah sakit. PR. Mending pakai kacamata yang bening tuh, kan banyak yang jualan pakai itu untuk safety. Jadi bagian ini yang harus dibuang karena tadi ngeganjel ke bagian pedal rem ya. Dari sini kita tinggal rapi-rapi dikit. Yang PR ini saya lupa dudukan tabung ini apa? Tabung master brake pump itu di mana ini? Armnya, arm juga lagi dipesan. Kebetulan yang aluminium itu akhirnya nemunya di Surabaya. Jadi proses ini agak lama karena barang-barangnya pada jauh. Nah, ini rem kalau bisa dilihat ini nggak keganggu. Sebelumnya ini keganggu karena ada dua lubang nih. Lubang yang satu sebelah sini itu nanti buat per untuk nahan si tuas remnya. Satu lagi untuk switch rem. Jadi udah nggak keganggu, ini udah kebuang. Nah, ini nih yang saya bilang. Reservoirnya seingat saya di daerah sini nih. Cuman saya lupa di mana. Jadi ini nanti kita akal-akalin mau pakai bracket-bracket yang nggak usah dilas-las mungkin, tapi nanti kalau kita udah mulai kerakit, arm depan belakang udah mulai kerakit, sama bodinya udah ada, kita tentuin ini harus di mana. Mungkin kita bikin bracket dari aluminium atau apa. Dudukan belakang ini kan kebetulan
nyari yang ori itu agak PR. Dan ini minusnya saya kalau ngerjain Honda dari dulu, yaitu nyari parts originalnya agak repot dibandingkan merek lain ya, kayak yang beberapa merek lain lah. Suzuki masih lebih gampang dibandingkan Honda, menurut saya ya. Jadi ini kebetulan dapatnya yang KW, ini akan dicat warna hitam doff, biar senada dengan plastiknya. Ke tukang powder coating. Karena sasis lagi di powder coating, sekarang kita lagi di Jakarta lagi nih. Kebetulan emang ada keperluan ke Jakarta. Ketemu Om Solih. Kemarin terakhir itu kan kita kesini tuh ngirimin fork depan, terus kaliper depan belakang ya. Nah yang depan udah jadi nih Om ya. Udah. Ini pakai bahan apa nih Om? Biasanya sih Om kalau pakai? Kalau saya sih aluminium seri 6061. Kenapa? Gitu. Dibanding Dural gimana? Yang pasti sih lebih kuat juga, karena kan sebetulnya aluminium itu serinya ada banyak nih. Banyak kan orang sebutnya Dural gitu. Iya. Nah kalau aluminium ada yang seri 1, seri 5, 6, 7 tingkatannya. 7 itu yang paling tinggi lah, paling keras itu kan, paling keras juga paling kuat, bagus. Biasanya bahan-bahan pesawat banyak kan pakai itu. Kalau itu kan over juga kita, dan harganya juga lumayan mahal. Nah di bawahnya itu ada 6061, jadi lebih kuat juga, harganya masih masuk akal. masuk akal gitu. Nah itu kenapa jadinya harganya ya lumayan juga gitu. Rem itu kan salah satu faktor keselamatan kita lah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai part yang yang biasa-biasa, lebih baik jangan lah ya. Jangan, bahaya gitu. Pertama nanti ngulet, akhirnya bisa ngulet, bisa patah juga, itu yang paling bahaya gitu. Nah berarti secara processing nih kan teman-teman belum pada tahu nih ya. Biasanya kalau untuk bikin bracket gini langkah-langkahnya gimana nih Om? Nah biasanya sih kalau buat bikin bracket itu pasti saya ngukur dulu nih ya, karena belum ada barangnya jadi enak. Ada forknya, ada kaliper, ada disk, semua komplit. Tinggal kita fitin dulu semuanya sesuai dengan disknya. Nah, baru gambar gitu. Jadi kita fitting tuh gambar, kita cari sudut titik-titik si baut ini, kita gambar 3 dimensi pakai auto desinfector. Setelah gambar selesai, baru kita masuk ke proses CNC. Berarti nggak pakai kardus ya? Nggak pakai kardus. Kalau zaman dulu kan kita pakai kardus tuh kan? Iya. Zaman dulu pakai kardus. Sekarang nggak ada gambar, jadi kita lebih gampang. Kita bisa juga bikin simulasinya yang di komputer kan. Jadi minim kesalahan dah gitu. Yang suka bikin bracket pasti banyak di luar sana. Karena kenapa saya milih Om Solih salah satunya, di saat pengereman di kecepatan tinggi, kalau misalnya satu bahannya itu tidak sesuai dengan peruntukannya, bahayanya itu dia bisa melenting bengkok ya. Selain bengkok, dia juga akan mudah patah. Dan secara desain kalau nggak presisi itu bukan apa ya, bukan antar bautnya jaraknya nggak pas, cuman masalahnya dia harus tegak lurus kan Om ya. Betul. Nah dengan miring-miring sedikit, apalagi kita pakai ini kaliper yang fix ya. Fix, betul. Di saat kita pakai kaliper fix seperti ini, kalau miring-miring dikit, kampas rem habis sebelah lah, kayak betul. Gitu kan. Macet yang pasti, kendor kencang macet, nah itu yang bahaya kan. Nah apalagi depan nih, kalau tiba-tiba lagi jalan macet, kita jungkir balik tuh kan. Wah, bahaya banget. Nah, itu bahaya. Jadi kalau memang Om Solih ini terkenalnya mahal itu bukan karena bukan jual mahal, satu emang material, dan berikutnya ya yang namanya bikin gambar kan ada harganya juga Om ya. Betul. Nah, begitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk apalagi teman-teman yang OCD misalnya gitu, yang perfeksionis, ini orangnya udah tepat di sini nih. Nah ini berarti tinggal rakit aja nih Om ya. Tinggal rakit. Rakit berarti ini PR di Boss seal. Terus oh iya ini ya kemarin ya, si arm ya? Arm nih buat belakang, ntar juga kita bikin. Nah ini belakang nanti mungkin nyusul ntar kapan lah ya. Ini rencananya jadi gimana nih Om? Kalau buat dudukannya nih? Rencana kedudukannya kan nih, kebetulan dia yang ini buat tromol ya? Iya. Tromol. Jadi judulnya salah pesan kemarin. Nah kebetulan untungnya ada ini nih. Stoppernya, jadi nanti kita stoppernya pakai ini. Nanti modelnya si kaliper adanya di bawah posisinya, cakep. Gitu. Jadi posisi bawah, nanti stoppernya ada di sini. Ya model-model kayak yang sekarang deh. Jadi kalau tetap bisa geser-geser. Bisa geser-geser aman pokoknya, tenang aja. Gitu. Pernah pakai merek ini? Kebetulan belum sih, belum pernah. Kalau secara material? Kalau material sih lumayan, agak tebel juga sih ini tuh. Oh
Oh iya sih ya. Agak tebal, kurang lebih sekitar 3 mili. Tebal dalam si holonya ini 3 mili kurang lebih. Nah ini materialnya tapi lumayan lah ya. Material sih lumayan. Kuat lah ya mungkin ya. Dan secara finishing juga lumayan lah, lihat las-lasannya juga. Cuman ya jangan mentang-mentang ini dibawa ke daerah yang hancur lebur, waduh. Oh iya, bahaya kalau bengkok beginian nggak kuat. Ya, nggak kuat. Jadi, nah ini juga balik lagi ke material. Jadi kemarin teman-teman ada yang nyaranin tuh pakai arm Thailand yang panjang. Harganya 3 kalinya ini. Jadi sebentar waktu kita bikin pakai ini dulu. Kalau misalnya ternyata nggak kuat atau kayak gimana, ini merek apa sih? Super Trap ya? Super Track. Nggak tahu kuat atau nggak. Kalau teman-teman pernah ada yang pakai nih, kasih tahu lah ya di bawah. Karena belum pernah nyobain. Cuman kalau ngelihat dari secara model, dari finishing, terus dari lasannya, kelihatannya sih oke pas digambar. Dan lalu pas datang, oke lah. Cukup, nah, kita coba dulu. Dengan harga segitu oke. Iya, harga segitu jauh lagi di Surabaya barangnya. Soalnya di Jakarta kemarin beberapa seller ditanyain kurang respon. Begitu. Jadi ini, nah dari sini sebenarnya kita akan ke tukang powder coating, kita lihat biar teman-teman tahu prosesnya seperti apa. Sekalian ini si bottomnya mau ikut di powder coating juga, soalnya masa yang lain udah rapi, ini bocel-bocel gini kan. Nah dari situ nanti kita akan bahas dari suspensi. Kita bicara suspensi depan, sekalian kita rakit si sasisnya ke fork depan. Nanti yang belakang kita bahas. Jadi front fork upgrade kit dari YSS ini kita bahas untuk teman-teman yang pengen tahu cara masangnya gimana, fungsinya seperti apa, terus apa aja sih yang bisa dituning untuk suspensi depan. Dan juga bagi teman-teman yang nanti sekiranya mau tuning suspensi depan tapi nggak mau rubah-rubah, ya ada sedikit tip and trick lah. Kalau teman-teman yang udah pernah nonton mungkin udah tahu, tapi kalau yang belum nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke, Om Solih, kayaknya langsung cabut Jakarta. Jakarta lagi. Bandung kali ya. Kapan ke Bandung nih? Jakarta. Insya Allah nanti habis pulang dari Palembang ke Bandung. Jadi dari Palembang ke Bandung baru enggak dong tuh. Jakarta dulu, napas dulu, napas. Berangkat awal bulan ya? Awal bulan tanggal 1. Siap. Selamat di jalannya buat teman-teman deh. Siap. Saya mau ikut, cuman ini proyek masih panjang nih. Oke. Ini mesin sebelum ke Palembang beres belum nih? Mesin kayaknya enggak ada. Seminggu lagi. Oh iya ya? Iya. Oh iya, seminggu lagi. Ya tenang lah, pekerjaan masih banyak. Jadi teman-teman kalau yang nggak sabar dengan kapan motornya jadi, karena ini satu restorasi prosesnya biasanya lama. Selain itu yang bikin lebih lama adalah ini kan ujung-ujungnya modifikasi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk resto, apalagi resto mod, terus nanti bawel ke bengkel, sebenarnya nggak bisa dibawelin karena apa? Saat modifikasi itu butuh waktu ya, nyari barang yang tepat dan lain sebagainya. Jadi namanya ngoprek mau mobil, mau motor, mau apa, apalagi yang namanya modifikasi pasti lama. Gitu Om ya? Betul. Gitu. Betul. Oke, balik dulu ke Bandung Om. Siap, thank you ya. Thank you. Udah dimampirin. Ya, selalu. Kalau lagi di Jakarta mampir sini. Kalau mau ngobrol-ngobrol doang juga aman ya. Emang bengkel buat ngobrol. Dari tadi udah di sini udah berjam-jam baru bikin videonya sekarang nih. Oke teman-teman, sekarang kita udah balik lagi di Bandung. Kita lagi di Prophet. Prophet ini tempat powder coating, anodize, terus vapor blasting, sama sandblasting. Ini kebetulan ada Kang siapa? Kang Iwok. Nah, Iwok karena dia berewok kali ya. Ini udah dimasukin dari beberapa hari yang lalu lah. Tapi kita kesini tuh bukan hanya sekedar mau ngambil barang, cuman mau cerita nih buat teman-teman nih. Karena saya yakin di luar sana tuh ada yang belum paham juga apa sih fungsi powder coating, apakah fungsi dari anodize, barang apa saja yang bisa diperlakukan untuk hal-hal itu ya. Yang mungkin lebih paham ceritanya mungkin Kang Iwok nih kan ya. Kalau misalnya ini ya teman-teman nih ya, kalau mau powder coating, satu syaratnya bahan apa? Terus kalau dibawa ke sini tuh dalam kondisi gimana ya? Bahan harus besi. Karena powder coating kan sifatnya elektrostatis. Jadi pas kondisi barang, pas proses semprot tuh, kita digantungin sama aliran listrik. Betul, ya. Jadi positif sama semprotannya negatif. Jadi biar nempel, si powder pas disemprotnya nempel. Itu harus besi semua. Terus kondisi datang barang ke sini, lebih baik kayak gini, lebih baik masih ada catnya. Oh gitu, lebih baik. Jadi jangan usah Jangan dibersihin. Kenapa? Takutnya korosi. Dibersihin, datang ke sini udah coklat lagi kan.
kan Oh, bersih. oke, oke, Takutnya oke. kayak gitu. Oke. Jadi mendingan di sini kita bersihin semua total. Habis dibersihin, pas kering langsung masuk proses. Oke. Jadi bersih, rontokin cat lama, masuk proses pengeringan, habis dikeringin preheat, habis preheat langsung masuk semprot. Jadi nggak nunggu waktu lama lagi. Ini kan berarti kan habis disemprot, dipanasin lagi tuh kan? Oven. Oh, di oven. Nah, di oven itu berapa lama sih? Oven pas temperatur udah nyampe target aja. Udah nyampe di atas 150-an. 150 derajat Celcius. Di atas. Oh, di atas itu. Soalnya ada beberapa yang kalau misalkan yang glossy, ada beberapa karakter powder coating yang emang regulasi aturan dari sananya. Glossy bakal lebih gloss kalau misalkan sih itu lebih panas. Ada yang kayak gitu. Pernah nyobain di bawah itu. Jadi Glossy-nya matte. enggak. Glossy-nya enggak naik. Tapi bukan berarti mau dibikin matte jadi si temperatur ada di bawah, Diturunin, bukan. bukan. Iya. Jadi tetap tingkat kematangan yang sini yang itu. Nah, kalau untuk warna nih, kan kalau sasis rata-rata paling warnanya hitam sama silver kan ya, kalau di motor ya. Kalau bisa yang lainnya ada warna apa ya? Jadi siapa tahu ada teman-teman mau kesini. Silver, kuning, terus kita ada Silverstone. Oh, kuning jadi kayak Nah, PR juga ya, spring ya. kayak gini juga bisa. Merah. Oh, kuning, merah, hitam, silver. Ini Terus Silverstone. abu. Oh, Silverstone. Abu-abu atau Silverstone. Nah, ini juga satu apa ya? Satu ideologi masyarakat kadangkala itu barang lokalan itu tidak sebagus dengan luaran nih. Ini kan kita sebagai saya juga salah satu pelaku di dunia otomotif lah ya. Menurut Akang gimana sih itu? Kok Gimana? orang tuh mikirnya kalau barang luar lebih bagus dibanding barang lokalan? Oh, enggak juga. Nah, tapi kan kebanyakan orang nih yang saya tahu gitu, orang tuh mikirnya gitu. Sampai bahkan kalau misalnya barang-barang tuh misalnya ada spare part, oh ini lokalan, Indonesia punya, goreng jelek gitu kan. Nah, gimana menurut Kang Gimana Ilham nih? kalau misalkan ternyata orang luar ngontak kita? Oh jelas, Pernah soalnya. banyak yang nggak tahu tapinya. Banyak yang nggak tahu. Jadi untuk proses ini, kita tuh yang kemarin-kemarin tuh Brompton. Oke. Tahunya kan orang-orang itu yang seri nikel, Mhm. itu tuh nikel biasa gitu. Hmm. Kayak electroplating nikel, Ya. kayak gitu. Tapi sebetulnya Brompton yang bawaan pabrikan bukan electroplating, tapi Emang electroless. Oh. Jadi nggak pakai listrik sama sekali, jadi kelihatan kasar. Iya. Ada sih kemarin, cuma udah dikirim Sabtu. Oh contohnya udah diambil tadi barangnya. tadi mau ngeliatin contohnya. Berarti kalau dari pembicaraan proses di sini aja, bahwa orang luar juga sebenarnya banyak yang cari ke Indonesia. Karena satu, orang Indonesia itu kreatif, mau coba-coba, sama berani gagal biasanya kan ya. Berani Pernah gagal. ini ngerjain buat orang Filipina sama Singapura. Oh gitu? Iya. Ngerjain apa tuh? Yang Brompton itu. Oh yang Bromptonnya. Yang Brompton. Terus sama buat orang Hong Kong, kita ngerjain knalpot. Oh. Kita ngerjain knalpot full system dari DR header sampai ke sensor. Di apa di Bikin semua dari nol di sini. Oh bikin. Untung tetangga punya XSR. Pinjam dulu XSR-nya, kita ngukur dari depan ke belakang. Oh gitu. Begitu kirim ke sana, alhamdulillah langsung PNP. Nah ini mengkilap gini apa nih? Powder coating Oh bisa mengkilap begitu ya? bisa. Soalnya biasanya kan ada teksturnya tuh. Agak-agak kasar biasanya kalau powder coating. Semua powder coating sebenarnya ada yang bermacam-macam tekstur kan. Ada tekstur kayak kulit jeruk, sama ini pasir. Yang itu blok itu kan kayak pasir. Oh iya kayak amplas gitu. Iya. Nah ini juga powder coating, tapi powdernya import, nggak lokal, nggak ada. Oh tapi pilihan warnanya banyak ya? Banyak. Harga jauh Iya. lebih murah. Nih kalau teman-teman lihat ya, kalau nanti lihatnya ini benar-benar apa ya? Ini sebenarnya Warnanya unik. ini sama. Cuman yang membedakannya? Membedakan ini kita kasih clear lagi. Oh. Clearnya clear Dove. Nah ini bahan kalau udah kayak gini di clear Dove langsung atau gimana? Nggak, ini udah finishingnya udah langsung kayak gini dari pabrikannya. Oke. Jadi kita ada istilahnya di powder itu apa ya? Under base layer. Base layer ya. Base layer, habis base layer itu mateng, Mm-mm. masuk oven, udah mateng, kita semprot lagi pakai yang ini. Pakai yang glossy. Pakai warna ininya. Oh. Jadi 2 kali. Jadi kayak tinting Awalnya gitu tuh, ya? Oh. Si proses awalnya tuh kayak chrome gitu hasilnya. Oh, oke. Kayak chrome, kita tembak lagi pakai warna ini, bronze. Ini bagus nih kalau ngelihat dari hasilnya. Nah, ini 2 step.
Terus kalau misalkan mau dibikin DOF kayak gini ini jadi 3 step. Oh, baru nanti dikasih clear yang lagi, tapi yang matte DOF. ya, yang DOF-nya. Ada clear yang matte gini, ada clear yang gloss. Yang gloss. Nah, oke, balik lagi ke yang proses yang di sini Siap. nih. Ini kan powder coating ya. Berarti tadi syaratnya gitu, kalau bisa kotor-kotor kirim aja, nanti tahu diberesin di sini. Lebih baik Nah, selain dari itu kan ada satu barang yang saya mau bawa ke sini, mau di anodize nih. Karena kemarin itu saya baru bikin bracket kaliper untuk depan masih mentah aluminium. Jadi kalau anodize ada contohnya nggak? Ada. Oh. Ini tadinya bronze anodize. Oh, iya. Pengen dirubah sama ownernya jadi hitam DOF. Nah, ini juga Sama nih. beberapa ada di sini contohnya. Ada Nah, warna-warninya. Nah, teman-teman juga nih pasti bedanya powder coating sama anodize. Sama-sama proses menggunakan listrik ya. Ya. Cuman syarat bahannya apa tuh? Aluminium. Aluminium. Jadi kalau misalnya aluminium di powder coating bisa? Bisa. Bisa. Tapi nggak semua aluminium bisa di anodize. Ada yang campuran kayak gitu kan nggak bisa. Jadi harus murni aluminium. Oh, oke. Jadi syaratnya Kayak istilahnya kayak CNC. Oke. Kalau misalkan bahasanya tuh bahan CNC bukan, kalau misalkan bahan CNC bisa di anodize. Oh, iya. Oke, jadi ini tuh warnanya ada apa aja? Banyak. Ada banyak. Ada gold, ungu, Itu hijau itu ya. Hijau, merah. pink, orange. Warna-warna primer kayak gitu pasti ada lah. Oke. Biru, merah pasti ada sih, gold pasti ada. Anodize pasti ke situ semua rata-rata. Iya. Vapor blasting sama ini ya. Sama Sunblast. sunblasting. Nah, ini nih. Jangan sampai teman-teman salah juga nih. Kapan kita perlu vapor, kapan kita perlu sunblasting. Ketika dibutuhkan sih. Kalau misalkan udah apa yang harus di sunblast, apa yang harus di vapor gitu kan Iya, maksudnya betul. kan. Kita ngomong masalah idealnya aja. Iya. Buat apa aja barangnya yang harus di sunblast sama vapor. Kalau misalkan sunblast, biasanya penggunaan sunblast itu buat ngerontokin cat yang lama. Kalau misalnya yang di luar kan gitu. Iya, Ngerontokin cat lama, dia langsung main tembak sunblast. betul. Itu buat ngelupasin permukaan sama nanti dicat lagi yang baru. Oke. Kalau misalkan vapor biasanya digunakan buat ini apa? Crankcase. Terus kayak spare part mobil kayak gini. Ini yang buat Mercy kan. Nah kayak gini-gini. Jadi kelihatan bersih lagi. Vapor blast tuh yang pakai es? Air. Hah? Oh, pakai air. Ada air. Oh, Kalau vapor blast itu air, kalau misalnya yang pakai es itu dry ice. Dry ice ya, bukan pakai dry ice artinya. Di sini punya enggak? Enggak, sempat Belum. kepikiran cuma waduh, kalau misalnya udah ada punya ini gitu. Oh. Tadinya pengennya yang Plus minusnya kepikiran apa emang di antara kedua itu apa? sama aja sih kayaknya. Kalau misalkan vapor masih ada buangan gitu. Kalau misalnya dry ice, dia itu bisa di mana aja. Di mana aja? Oh, dikerjakan di mana saja. Jadi kepikirannya sempat di sini itu dustless. Jadi istilahnya kan dustless kan, Iya. tanpa ada buangan atau debu yang. Tapi nyatanya enggak kotor-kotor juga. Tetep kan, Iya, tetep ada tetep kotor. aja. Kalau misalkan dry ice, tadinya sempat kepikiran buat mobile. Oh. Jadi kalau misalkan ada tapi kan butuh kompresor gede konsumen, juga. Nah itu pakai mobil. Oh, Jadi kita on call gitu ya? kita yang datang. Tapi belum. Mahal nih kayaknya. Tapi kan dry ice kita nggak terlalu mahal. Cuma kan ukurannya macam-macam ya, harus Ya. nggak bisa asal dry ice yang ada sih ya. Oke. Jadi ini yaitu tadi kesimpulannya kalau teman-teman lagi ngoprek motor, restorasi atau tipe-tipe yang neat freak yang pengen serba bersih, serba bagus lah ya. Jadi di sini ada satu yang jelas ini yang lagi dikerjain kita, ada powder coating, lalu ada anodizing juga. Selain dari itu ada vapor blasting sama sunblasting. Ini Sama las juga ada, lengkap. las apa aja? Argon semua ada. Kalau misalnya yang biasa-biasa tetap kita bisa. Titanium bisa. Oke. Jadi sempat betulin knalpot bogie yang titanium. Oke. Dia sempat bikin di sini. Nah ini Cuma- teman-teman kalau mau kesini alamatnya kan ini kan kalau dibilang agak-agak unik, ngumpet juga kan ya, meskipun ini di Lui Panjang Bandung. Tepatnya kalau nyari patokannya apa nih? Toko oleh-oleh Boga Rasa, Nah jadi kalau teman-teman nyari Prophet itu toko oleh-oleh Boga Rasa, seberang Alfamart. sedang Alfamart. Siap. Oke, kali ini nuhun pisan atau kalau gitu. Siap sami-sami. Olah kapok, nanti sama saya dikirimin lagi barang yang lain. Siap. Heeh. Jadi ini barang-barang udah balik dari powder coating ya, kita inventarisasi dulu. Jadi yang kita powder coat itu satu sasis, terus kita ada ini standar 1 karena meskipun ini bawahnya udah bolong-bolong,
saving money, jadi kini nggak ganti baru. Lalu juga ini kemarin yang warna silver ya, yang tadi di awal video ini kan masih warna silver ya. Ini udah warna hitam doff karena ini KW, jadi yang bawaan silvernya kurang bagus lah. Terus udah gitu standar 2 pijekan, ini juga kita powder coating. Cuman ini nggak bisa dipasang dulu karena mesin belum ada. Selain dari itu juga standar 2 beli, tapi ternyata bentuknya sama, cuman ini asnya beda dikit, jadi mungkin harus sedikit dirubah. Dan yang paling salah adalah bosnya nih, si pennya nih. Ini bener karena ini peruntukannya untuk yang belakangnya tromol. Jadi kalau dilihat ini ada 2 garisan ya. Garisan ini tempat kita nanti naruh stempet biar nggak macet dan nggak karatan. Terus ada pere-pere selain sebagainya. Terus tentunya kemarin kita dari Om Solih ini udah jadi, bearingnya juga udah ada. Jadi di video berikutnya kita akan ngoprek si front fork upgrade kit alias suspensi depan. Ini biar agak kelihatan. Kita coba rakit ya. Diam. Oke. Jadi rangka udah agak mirip kayak motor. Tentunya kita akan balik lagi ke kita akan balik lagi ke Prophet. Ini kita akan anodize biar sama-sama warna hitam, biar nggak terlalu banyak warna. Lalu kita akan bongkar front fork upgrade kitnya, fork depannya. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi part per part kita akan kerjain suspensi depan dulu. Nanti kalau belakang udah ada, kita datang kerjain yang belakang. Jadi kita sama-sama bahas, kita sama-sama belajar masalah suspensi. Di video berikutnya, fork depan. Tapi pas kemarin ngobrol sama Kang Iwok, kalau di powder coating warnanya beda, jadi kayaknya kita akan cat manual aja. Oke, tungguin terus videonya karena ini videonya pasti akan sangat panjang karena partsnya juga ya seperti yang dibilang tadi, modifikasi itu butuh waktu. Jadi mudah-mudahan bersabar dan ditontonin terus videonya. Dan jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya.